Sorry. Gila banget, coy. Center. Halo, apa kabar sobat Mojalan? Mojalan doakan semoga sobat semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia dimanapun sobat berada dari Sabang sampai Merauke. Kali ini Mojalan ada di kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Mojalan ke Bukit Tinggi ingin berkunjung ke salah satu objek wisata populer di Kota Bukit Tinggi, yaitu Lobang Jepang atau Goa Jepang. Untuk tarif tiket masuk ke dalam Lobang Jepang tidak terlalu mahal. Wisatawan domestik dewasa dikenakan 15.000 per orang. Wisatawan domestik anak-anak dikenakan biaya 10.000 per orang. Dan untuk wisatawan mancanegara dikenakan tarif 20.000 per orang. Setelah membeli tiket masuk, kita bisa masuk ke wisata Lobang Jepang melalui pintu sebelah kiri dengan di-scan dulu tiket masuknya. Dan ini adalah bagian depan dari wisata Goa Jepang. Dan terlihat beberapa wisatawan dari beberapa daerah berkunjung ke wisata Lobang Jepang. Selain sebagai lokasi wisata populer di kota Bukit Tinggi, Lobang Jepang ini menjadi sebuah saksi bisu atas pendudukan Jepang di ranah Minang. Lobang Jepang ini bisa dibilang sebuah terowongan pelindungan yang dibangun oleh tentara Jepang pada tahun 1942 untuk kepentingan pertahanan pada saat Perang Dunia Kedua. Baik sobat Mojalan, yang di depan ini adalah wisata Ngarai Sihanouk, sebuah wisata yang berupa lembah, dan kita bisa ke sana melalui wisata Lobang Jepang ini dengan berjalan kaki. Dan di depan kita juga ini terlihat sebuah gunung yang tertutup oleh kabut. Gunung ini bernama Gunung Sigalang. Ini adalah jalur menuju ke Lobang Jepang, dan di depan kita ini terlihat beberapa wisatawan yang sedang berfoto-foto untuk mengabadikan momen berwisata di Lobang Jepang. Dan itu adalah pintu masuknya ke arah Lobang Jepang. Dan ini adalah papan informasi tentang Lobang Jepang. Kalau bisa saya bacakan bahwa Lobang Jepang ini merupakan terowongan buatan yang berada di tebing Ngarai Sihanouk. Terletak 40 meter di bawah permukaan tanah dengan panjang 1470 meter, dan demi keamanan pengunjung hanya 750 meter yang dibuka. Konstruksi lubang ini dikerjakan pada bulan Maret sampai dengan Juni 1944. Cukup 3 bulan, cepet banget ya. Dan lubang ini dapat menampung 500 orang serta dapat menahan getaran letusan bom di atas 500 kg. Pembangunan ini atas perintah dari Markas Besar Divisi ke-25 Angkatan Darat Jepang. Ini bisa sobat lihat adalah denah Lobang Jepang atau ruangan-ruangan yang ada di Lobang Jepang yang ada di bawah tanah ini. Dan dari denah ini kita bisa tahu apa saja yang ada di dalam Lobang Jepang ini. Yang pertama ada pintu masuk, kedua ruang amunisi, ketiga ada pintu pelarian, keempat ada barak militer Jepang, kelima ruang sidang, keenam ada ruang makan, ketujuh ada penjaranya, ada dapur juga, yang kesembilan ada pintu penyergapan, ke-10 ada pintu keluarnya, dan terakhir ada pintu penghubungnya.
Oke sobat mau jalan, kita sudah masuk ke dalam lubang Jepang dan ini adalah terowongan pertamanya, yang mana terowongan ini berbentuk penurunan ya. Jadi kita harus menuruni anak tangga. Ini bisa panjangnya sekitar 100 meteran ada kali ini ya. Jadi kita butuh energi dan usaha untuk menuruni sampai ke dasar lubang Jepang. Lokasi lubang Jepang ini termasuk lokasi yang strategis, yaitu dulunya merupakan pusat pemerintahan Sumatera Tengah. Tanah yang menjadi dinding terowongan ini merupakan jenis tanah yang jika bercampur dengan air akan semakin kokoh. Bahkan gempa yang mengguncang Sumatera Barat tahun 2009 tidak banyak merusak struktur terowongan. Luar biasa memang, Jepang bisa menentukan lokasi yang cocok untuk dibuatkan lubang atau terowongan ya. Diperkirakan puluhan sampai ratusan ribu tenaga kerja paksa atau romusa dikerahkan dari Pulau Jawa, dari Pulau Sulawesi, dan Pulau Kalimantan untuk menggali terowongan ini. Pemilihan tenaga kerja dari luar daerah ini merupakan strategi kolonial Jepang untuk menjaga kerahasiaan mega proyek ini. Tenaga kerja dari Bukit Tinggi sendiri dikerahkan diantaranya untuk mengerjakan terowongan pertahanan di luar wilayah Sumatera Barat, seperti terowongan yang ada di Bandung dan juga di Pulau Biak. Kondisi di dalam lubang Jepang sendiri yang mau jalan rasakan sangatlah lembab dan cukup sempit. Jadi buat sobat mau jalan yang memang agak sedikit takut dengan kegelapan dan juga ruangan sempit, disarankan untuk tidak masuk ke dalam lubang Jepang. Dan barangkali buat sobat mau jalan yang ada sedikit pernafasannya bermasalah, disarankan untuk tidak masuk ke lubang Jepang juga, karena memang bisa dibilang kondisi kadar oksigen yang ada di lubang Jepang ini tidak sebanyak di atas ya, agak berat kalau kita narik napas. Lubang Jepang di Bukit Tinggi ini diyakini merupakan salah satu lubang yang terpanjang di Asia, mencapai lebih dari 6 km, dan beberapa lubang sampai tembus ke kawasan Ngarai Sianok, Jam Gadang yang ada di Istana Bung Hatta, dan juga bisa sampai ke benteng Fort de Kock yang masuk di wilayah kebun binatang Kota Bukit Tinggi. Dan apabila sobat mau jalan masuk ke sini tidak perlu khawatir, karena di dalam lubang Jepang terdapat penunjuk arah untuk arah masuk dan keluar dari lubang Jepang. Seperti informasi yang ada di papan informasi di depan gerbang lubang Jepang, bahwa lubang Jepang ini hanya dibuka untuk wisatawan sepanjang 750 meter, dan beberapa terowongan yang mengarah ke tempat seperti ke Ngarai Sianok diteralis atau ditutup. Menurut informasi, 21 lorong kecil yang fungsinya bermacam-macam, mulai sebagai ruang amunisi, ruang pertemuan, pintu pelarian,
ruang penyergapan, serta untuk penjara bagi tahanan yang tertangkap. Namun yang menyeramkan adalah ruang dapur yang juga difungsikan untuk memotong-motong tahanan yang sudah tewas, lalu dibuang melalui lubang air ke bawah. Wow, sungguh kejam sekali ini penjajah Jepang ya. Alasan kenapa tahanan yang sudah meninggal dunia dipotong karena agar tidak nyangkut di lubang yang mengarah ke ngarai Sihanouk, sehingga jasadnya akan sulit ditemukan. Gelap banget, coy. Center. Oh, ini barak militer. Kita bisa itu sampai dua. Tadi pernah sampai situ nggak pernah. Sama anak. Kemarin waktu ke bapaknya oh, nah ini salah satu contoh terowongan yang tembus sampai ke ngarai Sihanouk, tetapi di ujung lubangnya ini ditutup dengan pintu tralis. Nah, kontur dinding lubang Jepang ini dibuat tidak merata dan berceruk. Fungsi dari cerukan tersebut adalah agar suara dalam lubang tidak bergema, sehingga apabila ada tahanan yang disiksa, maka suaranya tidak kemana-mana alias hanya sebatas lorong itu saja. Yang lebih tragis juga, pada saat lubang Jepang belum dibuka untuk umum, masyarakat sekitar banyak menemukan tengkorak dan alat untuk membangun seperti cangkul, termasuk juga peralatan makanan yang terbuat dari batok kelapa dan bambu. Namun itu semua sudah dimuseumkan. Itulah tadi sekilas tentang Goa Jepang yang merupakan salah satu objek wisata populer yang ada di kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Bagi sobat mojalan yang sedang mengunjungi Bukit Tinggi, alangkah baiknya luangkan waktu untuk mengunjungi Lobang Jepang agar sobat semua bisa mengetahui salah satu dari sejarah Indonesia. Seperti pesan dari Presiden Soekarno bahwa jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Namanya ngarai.